Sehat Mas Nafis. Terdengar suaranya ini? Cek, tes. Suaranya Mas Nafis belum terdengar, Mas. Cek, Bentar. subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tes, tes, tes. Terdengar dengan jelas suara saya? Baru terdengar. Oke, Nah, siap. oke, siap. Bisa langsung Terima dimulai, kasih, Ustaz. Mas Nafis. Barakallah. Baik. Saat sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu, Ustaz. Ahlan, ahlan. Oke, baik, Ustaz. Eh, Jamaah semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Berkah selalu. Barakallahu fikum. baik, Ustaz. Saya izin membuka sesi kajian kita kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ayahanda, ibunda, dan sahabat sekalian di seluruh Indonesia yang sudah meluangkan waktunya di malam kali ini untuk kita sama-sama belajar kembali di kelas UIR, kelas Umroh bersama Ustadz Irfan. Pada malam kali ini kita akan belajar mengenai umroh dimulai dari hati dan hikmah umroh yang dilaksanakan secara daring, secara online yang bisa Bapak Ibu ikutin di tempat Bapak Ibu sendiri di seluruh Indonesia. Baik. Sebelum kajian kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan demi kenyamanan kita semua selama mengikuti kajian kita pada malam ini, hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Ayahanda, dan sahabat semua dapat mengaktifkan fitur kamera masing-masing. Kami rekomendasikan untuk Ikhwan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Untuk Ahwat itu kami perbolehkan, tapi kalau misalkan tidak memungkinkan itu tidak masalah. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan fitur audio dengan menekan tombol join audio di sebelah pojok kiri kalau di handphone ataupun di laptop Bapak Ibu sekalian gitu. Lalu klik opsi WiFi atau data seluler sesuai dengan jaringan yang digunakan oleh sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, ayahanda, ibunda, dan sahabat sekalian dapat mengganti nama akun sahabat sekalian dengan nama underscore asal kota, seperti Asep underscore Bandung misalnya, ataupun misalkan ada Tejo underscore Jogja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sahabat sekalian dapat mengenakan pakaian yang sopan selama kajian ini berlangsung. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ayahanda sekalian, dan sahabat semua tidak diperkenankan untuk merekam sesi ini dan kemudian menyebarluaskan ke media yang lain begitu. Namun, kami persilakan jika Bapak Ibu semua ingin mengambil tampilan gambar atau screenshot sebagai bukti bahwa kita sedang ikut kajian dan dapat di-share ke media sosial juga. Kemudian yang terakhir, sahabat sekalian tidak diperkenankan untuk apa namanya tuh, menyebarkan tautan atau link di website lain untuk menghindari phishing atau upaya penipuan demi kenyamanan bersama. Nah, ini juga sebagai gambaran kalau misalkan di komputer atau di laptop seperti ini, nanti ada logo join di sebelah pojok kiri, itu diklik dulu sahabat sekalian supaya nanti bisa memudahkan sahabat sekalian untuk mendengarkan audio kajiannya secara langsung. Lalu nanti bakal ada muncul opsi WiFi atau data seluler yang bisa sahabat sekalian pilih. Nah, selain itu juga, izinkan kami juga memperkenalkan diri. Kami dari tim Umroh Bersama UIR membantu sahabat sekalian dalam menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Dengan fasilitas dan harga terbaik, sahabat sekalian dapat menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh dengan nyaman dan khusyuk. Kami sendiri memang berbasis online, Bapak Ibu semua, dapat ditemuin di Instagram kami di @umrohbersama_uir atau di TikTok kami di @hastur atau kami juga punya channel YouTube dengan nama Irfan Rizky Has yang nanti di sana bakal ada banyak sekali kajian-kajian yang sangat bermanfaat untuk sahabat sekalian. Nah, terakhir, sahabat sekalian sudah siap belum untuk ikut kajian pada malam kali ini? Nah, kalau sudah siap seperti biasa, tolong ketikkan kata siap di kolom chat supaya nanti itu tanda sebagai kita tuh sudah siap ikut kajian dan bisa menyebarkan rasa semangat gitu, semangat untuk belajar kembali untuk tolabul ilmi pada malam kali ini. Baik, saya izin tutup share screen dulu. Nah,
Baik, karena memang Ustadz sudah ada di sini juga, nanti untuk, selanjutnya akan saya persilakan kepada Al-Ustadz, namun sebelumnya saya coba lihat chat-nya dulu. Wah, ini sudah ada di saya sudah ada 99 plus nih chat-nya. Aduh, sudah banyak sekali ternyata Ustadz yang siap untuk ikut kajian pada malam hari ini. Ini ada Barakallahu dari fikum, iya. sehat-sehat semua, Masya Allah. Baik Ustadz, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya saya persilakan pada Ustadz untuk memulai kajian. Monggo Ustadz. Jazakumullah khairan Mas Nafis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, ibunda, dan sahabat UIR semua dimanapun berada, yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama. Semoga Allah pantaskan kita untuk segera bertamu ke rumahnya di waktu terbaik menurut Allah, bersama teman safar terbaik, bersama ilmu, dan insya Allah dengan fasilitas yang Allah mudahkan. Insya Allah biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya ini semuanya? Masya Allah, tabarakallah, berkah terus. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan semoga Allah melancarkan rezeki kita semuanya dan menjadikan kita hamba-hambanya yang dipantaskan untuk segera berangkat ke Baitullah. Tentu kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam untuk manusia paling mulia, yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Siapa di sini yang kemarin ikut kelas dari hari yang pertama? Dari 3 rangkaian kelas, hari pertama sudah, ini hari kedua, hari ketiga besok. Saya, Dina, Zuhria, Titi Widi, Purbianti, Sandikala, Ibu Nora Haderan, Ibu Yayu, Ibu Evi, Ibu Lia Dewi, Ibu Hida Jogja, Ibu Resti Taluk, Mama Artin, Nani Sidojoyo, Lastri, Firza Bogor, Lili Andayani, Salma, Ibu Fitri Kendar, Waode, Riyadul Jannah, Lili Masriah, dan semua teman-teman, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk ikut kelas yang hari yang kedua dari 3 rangkaian kelas yang insya Allah kita belajar bareng-bareng. Kalau yang kemarin belum ikut nggak apa-apa, sedikit kita spill. Masih ingat nggak? Tolong teman-teman yang hari kemarin ikut sebutkan 3 dari pembahasan poin kemarin yang kita bahas. Nomor satunya, nomor duanya, nomor tiganya tulis di kolom komentar. 1, Ibu Sandikala, Sandi Akala, pasang niat yang baik, benar, Masya Allah, tabarakallah. Kemarin kita udah bahas ya tentang umroh itu pasang niat yang baik. Ketika, ini kok kebalik nih? Oh, ini mungkin kebalik nih. Ketika hati sangat ingin ke tanah suci, apa yang paling harus banget kita lakukan? Pasang niat yang baik. Yang kedua apa? Ikhtiar semampunya. Benar, ikhtiar semampunya. Kalau mampunya adalah dengan menabung perlahan, bismillah, niatkan semua karena Allah. Allah yang paling tahu Allah yang paling tahu kapan waktu terbaik untuk hambanya berangkat ke Baitullah. Nah, yang ketiga apa? Siapkan ilmunya. Ibu Sumiati, Ibu Sri Martik, Ibu Susanti Ningsih. Yang ketiga, siapkan ilmunya. Ibu Irma, Ibu Sariwulan, Ibu Sofi Surabaya, Ibu Rika Taiwan. Benar. Jadi teman-teman yang baru datang, baru bergabung, by the way selamat datang, selamat bergabung di kelas di hari yang kedua ini. Kelas private ini memang hanya ada dan teman-teman hanya bisa akses di yang memang sudah sahabat Wirs. Biasanya bisa mengaksesnya. Dan Alhamdulillah atas pertolongan Allah di hari yang kedua ini Allah mengizinkan kita bisa silaturahmi lagi. Kita mau lanjutin lagi nih episode berikutnya, yakni hikmah umrah. Apa aja hikmah umrah? Setelah kemarin, apa yang harus dilakukan ketika hati sangat ingin ke tanah suci? Yang pertama, pasang niat yang baik sudah dibahas. Yang kedua, ikhtiar sampai sudah dibahas. Yang ketiga, siapkan ilmunya. Nah sekarang teman-teman, kita mau bahas hikmah umrah. Kira-kira apa aja hikmah umrah? Dan kira-kira kita dapat apa sih? Dan harus dapat apa sih yang membuat kita itu bisa semangat lagi untuk datang ke Baitullah, baik itu untuk pertama kali atau untuk yang kesekian kalinya. Di antara yang pertama, kata Nabi SAW dari Sayyidina atau dari Sayyidatuna Aisyah, Bunda Aisyah maksudnya radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah,
Bunda Aisyah tuh pernah bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga wajib berjihad pada mereka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Alaihinna jihadun la qitala fi, yakni al-hajj wal umrah." Ketika Bunda Aisyah nanya ke Rasulullah, beliau nanya, "Ya Rasulullah, apakah wanita juga wajib padanya berjihad?" Lalu Nabi menjawab, "Iya." Qala na'am. Belum ada suaranya. Oh, mohon izin teman-teman. Yang belum ada suaranya, mohon izin bisa dipencet di bagian bawah sini. Nanti teman-teman mohon izin ya, di pojok sebelah sini itu nanti ada bisukan atau ada gambar mikrofon. Teman-teman tinggal klik aja, nanti insya Allah keluar. Join suara dulu, benar Ibu Sandikala, barakallahu fikum. Ada jelas suaranya, alhamdulillah. Jadi Bunda Aisyah, teman-teman, Bunda Aisyah pernah nanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, perempuan itu apakah wajib berjihad?" Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qala na'am." Iya, perempuan itu juga wajib berjihad. Lalu apa jihadnya untuk seseorang perempuan ya Rasulullah? Al jihadu la qitala fih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jihadnya perempuan itu nggak ada harus melakukan satu apa ya, ofensif atau tindakan penyerangan, masuk ke medan pertempuran, masuk ke medan jihad, itu enggak. Lalu gimana jihadnya perempuan ya Rasulullah? Yakni al-hajj wal umrah. Jihad mulianya seorang perempuan itu dengan berhajinya dia dan berumrahnya dia. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan hadis ini sahih, nomor hadis ke 2901. Nah, poin pertama teman-teman boleh berkenan ditulis kolom komentar ya. Yang pertama, umrah itu adalah jihad. Kenapa kita harus berumrah? Nomor satu, umrah itu adalah jihad. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang dia menjihadkan dirinya di jalan Allah, Allah yang nanti membantunya. Kan janji Nabi begitu ya. Ada 3 orang yang Allah jamin Allah pasti selalu bantu mereka. Yang pertama, anak muda yang menikah karena menjaga kehormatan dirinya. Allah bantu finansialnya. Allah bantu kemudahan dalam rumah tangganya. Yang kedua, seseorang yang mau berjihad di jalan Allah, Allah mudahkan proses jihadnya. Baik itu di medan pertempuran, Allah tolong dengan kemenangan. Ataupun orang yang punya niat untuk berumrah, Allah mudahkan. Bukan cuma sekedar niat, tapi semesta itu juga kayak Newport. Allah mudahkan dalam segi keuangannya, Allah mudahkan ketemu sama orang yang nanti menjadi wasilahnya, Allah mudahkan ia untuk memantaskan dirinya, dan segala macamnya. Yang ketiga, kata Nabi, Allah tolong seseorang yang dia berhutang, lalu punya niat untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi, di antara seseorang yang pasti akan Allah tolong itu adalah pas dia sudah meniatkan dirinya untuk jihad di jalan Allah. Dan umrah itu jihad. Maka pahala besar yang luar biasa yang menunggu kita karena kita hendak berjihad ke Baitullah. Dan umrah itu jihad kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa hikmah umrah berikutnya? Tulis di kolom komentar. Nomor 2, umrah itu menghapus dosa. Nomor 2, umrah itu menghapus dosa. Sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anha beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda, "Al umrah lil umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah." Dalam hadis Bukhari Muslim nomor hadis yang ke-1773, nomor hadis yang ke-1349, Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al umrah lil umrah kaffaratun lima bainahuma." Umrah yang kalian lakukan itu menjadi penggugur dosa-dosa atas apa yang selama ini kalian lakukan di masa lalunya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kira-kira ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Bahkan yang berbicara pun kami akui bahwa sangat banyak kekeliruan yang pernah kami lakukan. Sangat sering kita lalainya sama Allah. Kita banyak banget dosanya. Kita banyak banget kelirunya. Dan ternyata nomor 2, umrah yang insya Allah mudah-mudahan ya teman-teman tanggal 21 Februari besok kita bisa umrah bareng-bareng insya Allah.
Ternyata menghapus daripada dosa. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahum. Umrah pertama menuju umrah yang kedua kafaratun lima bainahuma. Menjadi penggugur dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Wal hajjul mabrur. Dan haji yang kalian tunaikan. Mau apapun kelasnya. Haji reguler yang sekitaran 60-70-an juta. Atau haji plus yang sekitaran 200-250-an juta. Atau haji furoda yang 450 sampai 600-an juta itu. Atau bahkan lebih. Laisa lahul jaza. Tidak ada balasannya. Illal jannah. Kecuali pasti Allah berikan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan besarnya, lantas apakah sebanding sebenarnya dari harta yang kita keluarkan dengan ganjaran yang Allah siapkan? Sebenarnya jauh sekali ya. Pahala berbanding dari uang yang dijihadkan untuk berumrah, jauh sekali perbandingannya. Allah begitu memuliakan orang yang bertamu ke rumahnya. Apalagi kata Nabi SAW, wal mu'tamir wafdullah. Idza sa'altumullah fa'atah. Kata Nabi SAW, wal mu'tamir, dan orang yang umrah itu wafdullah. Mereka adalah tamu-tamunya Allah. Kalau mereka meminta, Allah pasti beri untuk mereka dari apa yang mereka pinta. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita datang bukan sebagai seorang ustadz. Kita datang bukan sebagai seorang owner dari sebuah brand. Kita datang bukan sebagai seorang direktur dari suatu perusahaan. Kita datang ke Baitullah menghamba. Kita datang ke Baitullah mengaku Abdullah, bahwa kita ini adalah budaknya Allah. Maka disitulah nanti Allah akan ampuni kikis dosa-dosanya. Setiap langkah yang dia lakukan dari hotelnya menuju Masjidil Haram, menuju Masjid Nabawi, Allah lipat gandakan dengan segala kebaikan. Itulah istimewanya umrah. Umrah menggugurkan dosa-dosa. Bahkan Nabi itu pernah bersabda, kalimatnya kurang lebih kawaladathu ummuh. Mohon dibantu Mas Admin, barakallahu fikum. Bahkan kawaladathu ummuh. Orang yang umrah itu dia bisa seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Artinya dia suci dari dosa, bersih, dosanya benar-benar dihapus, tapi pahalanya tetap. Umur kita 40 tahun, umur kita 30 tahun, atau umur kita lebih daripada itu misalnya. Umur kita segitu, dosa kita yang selama 40 tahun kita lakukan Allah hapuskan, dan kita pulang dalam keadaan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Pahalanya tetap 40 tahun, dosanya Allah hapuskan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini tentang hikmah umrah yang kedua. Hikmah umrah yang ketiga. Apa hikmah umrah yang ketiga? Kata Nabi SAW, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dzunub. Nomor yang ketiga, umrah itu menghilangkan kefakiran. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Umrah itu menghilangkan kefakiran. Sebagaimana kata Nabi SAW, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ikutilah, iringilah oleh kalian antara haji dan umrah. Fa'innahuma, karena haji dan umrah yang kalian lakukan itu, yanfiyanil faqra wadzunub, akan mengkikis kemiskinan. Wadzunub, menghapus dosa-dosa. Tidaklah seseorang dia pulang dari Baitullah kecuali Allah akan hadiahkan hadiah terbaik. Kadang hadiah itu bukan bentuknya harta dulu, tapi kadang ketenangan hati yang tidak dimiliki oleh siapapun yang baru saja pulang dari ibadah umrohnya. Makanya kadang kita berkunjung supaya dapat energi itu. Kita berkunjung tili umroh atau nengokin sahabat saudara kita yang baru pulang umroh, lalu minta beliau mendoakan kita supaya segera nyusul juga. Nggak apa-apa, itu silakan dilakukan. Karena itu bagian daripada ikhtiar kita untuk memantaskan diri jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman dirahmati Allah, banyak banget jamaah umroh bersama UIR. Ini kan by the way besok angkatan ke-7 insya Allah. Angkatan pertama itu Ramadan tahun lalu 2022. Angkatan kedua di Oktober 2022. Angkatan ketiga 31 Januari 2023 kemarin. Berikutnya adalah di 6 Maret. Angkatan 6 Maret 2023 kemarin.
lalu haji furoda, lalu angkatan Oktober kemarin. Baru aja pulang Oktober kemarin ini, lalu angkatan ke-7 umroh bersama UIR insya Allah ada di tanggal 21 Februari. Di antaranya angkatan kedua Oktober 2020 lalu ada seorang ayah dari Yogyakarta, semoga Allah menjaga beliau itu. Beliau sebelum berangkat sudah punya azam dulu. Ustadz doain ya, semoga Allah mudahkan dalam urusan rezeki, Allah mudahkan dalam segala hajat yang dihajatkan, termasuk saya lagi punya hajat tanah yang mudah-mudahan bisa terjual, ketemu sama pembeli yang gak rewel, ketemu sama pembeli yang Allah mudahkan, doain semoga Allah mudahkan. Terus saya bilang kan teman-teman waktu itu, ayahanda, sebenarnya doa mustajab nanti ketika kita umroh itu bukan cuma ketika di multazam, atau bukan cuma ketika di Safa Marwah aja, atau bukan cuma ketika di Roboh aja, tapi dimulai dari saat kita keluar pintu rumah kita dan kita niat untuk umrah ke Baitullah. Sejak saat itu kita menjadi musafir. Dan kata Nabi, seorang musafir doanya mustajab, gak mungkin ditolak. Akhirnya kami sampaikan tadi, seorang musafir doanya gak mungkin ditolak. Lalu beliau mengatakan, baik bismillah, saya akan berdoa. Akhirnya beliau pun berdoa sepanjang jalan, berdoa. Di hari keempat kami berumrah, beliau kok tiba-tiba ngasih hadiah gitu sama jamaah umrah yang waktu itu periode Oktober 2022. Oh, hadiah kenapa ini, Pak? Yang dari Jogja ini kan tanya. Beliau jawab, Allah sudah memberi ganti bahkan sebelum saya pulang ke tanah air dengan ganti yang jauh lebih baik. Alhamdulillah yang kemarin itu saya hajatkan agar Allah mudahkan ketemu pembeli terbaik atas seizin Allah, Allah yang mendatangkan pembelinya dan dia tanpa menawar pun lalu memberikan kemudahan dalam transaksinya. Ini hadiah dari saya untuk semua dari jamaah umrah waktu itu, Oktober 2022. Itu cara Allah ya ternyata. Meskipun sekali lagi ya teman-teman kami sampaikan, bukan berarti melulu kita minta perihal harta. Harta itu bagian dari rezeki yang Allah berikan. Kita butuh uang, tentu semua butuh. Tapi kadang kita, tadi baru aja buat konten ya teman-teman di video TikTok itu kalimatnya kurang lebih. Kadang kita suka lupa menyadari bahwa istri solihah itu rezeki, suami solih itu rezeki, anak yang berbakti itu rezeki, kesehatan itu rezeki, tertimpanya kita akan satu musibah yang membuat kita makin dekat sama Allah dan makin sadar posisi kita di hadapan Allah itu rezeki. Lalu kita sabar ikhlas ridho itu pun juga rezeki. Rezeki itu kadang bentuknya nggak melulu tentang uang semata, tapi sehat pun bisa melihat, menulis, tangan digerakkan, itu rezeki yang mahal bukan. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa terus bersyukur. Jadi teman-teman, takut fakir itu memang manusiawi. Kita kadang takut kehilangan, takut kurang. Tapi bukankah di awal tadi kita mempelajari hikmah yang pertama bahwa saat kita berumrah berarti kita sama dengan menjihadkan harta kita ke Baitullah. Apalagi kalau besok teman-teman membaca, insya Allah kita akan nginep di Movenpick. Movenpick itu di Zamzam Tower. Teman-teman nanti lihat di Zamzam Tower itu ada tulisan Wakaf lil Haramain Syarifain. Jadi Zamzam Tower yang ada jam paling besar itu, ada Burj As-Sa'ah atau Clock Tower yang ada jamnya itu. Sesiapa yang nginep di sana, maka seperti dia sudah berwakaf ke lil Haramain Syarifain. Wakaf kepada dua masjid yang mulia di semuka bumi. Jadi yang pertama, seperti kita sudah berwakaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Besok tanggal 21 Oktober, insya Allah kita pakai yang di Mekahnya, Clock Tower atau Zamzam Tower, yang ada jamnya itu di Movenpick-nya. Sambil kita menjihadkan harta di jalan Allah, insya Allah dihitung juga sebagai orang yang turut serta berwakaf ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena teman-teman nanti lihat di gedung itu ada tulisannya. Tulisan jelas besar-besar wakaf lil haramain asyarifain. Jadi emang gedung itu semua siapa yang sewa di sana, baik itu sewa makanan, sewa outlet, sewa food courtnya, sewa baju-bajunya, sewa swalayannya dan segala macam termasuk hotel yang ada di sana itu
termasuk ia sudah ikut berwakaf untuk kepentingannya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi itu salah satu alasan Bismillah besok kita memakai clock tower atau di Zamzam Tower. Karena kalau teman-teman ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, emang kita mau nyari kemana-mana tuh nggak ada kotak infaknya. Kita mau masuk ke Masjidil Haram nggak ada kotak infaknya gitu loh. Di Masjid Nabawi juga nggak ada kotak infaknya. Kenapa? Satu dan lain hal itu keputusannya pemerintah di Arab Saudi dan kita memuliakan itu atas keputusannya. Lalu berikutnya datang pemasukannya salah satunya lewat sesiapa yang menginap di Zamzam Tower atau yang ada jamnya itu. Dan itu termasuk cara kita untuk berinfak ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi. Makanya besok umroh bersama UIR angkatan ke-7 insya Allah pada periode yang ketujuh, batch yang ketujuh itu tanggal 21 Februari kita pakai Zamzam Tower di Hotel Movenpick. Itu pun nanti tinggal turun lift keluar langsung pelataran Masjidil Haram. Jadi insya Allah kaki ini lebih mudah untuk dipakai sesering mungkin bertawaf mengelilingi Ka'bah karena jarak yang sangat dekat yakni 0 meter dari masjid. Keluar benar-benar langsung masjid. Jadi teman-teman dirahmati Allah, sambil kita meniatkan menjihadkan harta di jalan Allah, Allah juga mudah-mudahan mudahkan kita semua untuk menjaga keikhlasan hati kita, berilmu sebelum beramal. Karena penting banget insya Allah berilmu sebelum beramal. Jangan sampai kita keluar dalam jumlah banyak uang kita, tapi ternyata sampai sana nggak ada ilmu yang kita siapkan, melainkan sekarang yuk kita siapkan. Saya tahu persis teman-teman ada yang sudah pernah ke sana sekali, 2 kali, 3 kali, atau lebih daripada itu. Tapi niatkan dalam perjalanan safar yang 21 Februari besok, semoga kita bisa berangkat umroh bareng-bareng dengan pertolongan Allah, baik sangkanya sama Allah. Harus dikuatkan dan kita sama-sama ikhtiar-ikhtiar terbaik semampu kita. Teman-teman, nomor 3, hikmah umroh itu adalah menghilangkan kefakiran. Allah yang mengikis kefakiran. Kisah yang tadi salah satunya. Sebenarnya ada lagi. Di antaranya seorang yang bahkan saat dia baru mau proses mendaftar aja, lalu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kembali yang luar biasa dari dagangan yang ia jajakan di sosial media. Itu cara Allah ya teman-teman. Kita ini cuma perlu pasang niat. Saya belum tahu datangnya dari mana ya, tapi kalau kita punya pasang niat itu, Allah kayak seolah-olah nuntun aja jalannya. Teman-teman coba deh bilang sama seseorang yang teman-teman sukai, tolong dong saya mau main ke rumahnya boleh nggak? Sekali, 2 kali, 3 kali, 1000 kali. Masa iya orang itu nggak notice? Pasti notice. Beliau langsung bilang, tolong dong itu udah deh kasih aja deh. Ayo kasih aja sangu biar dia bisa datang ke sini. Akhirnya sama mungkin public figure yang selama ini diidolakan, lama-lama dikasih privilege, dikasih sangu untuk kemudian datang ketemu sama public figure yang teman-teman idolakan misalkan. Contohnya, manusia aja bisa begitu. Apalagi Allah. Kita mention Allah sebanyak mungkin dengan kalimat, Ya Allah panggil hambamu, Ya Allah pantaskan kami, Ya Allah kami rindu Baitullah, Ya Allah sungguh kami ingin sekali berangkat ke sana. Berkali-kali kita notice, berkali-kali kita bilang, berkali-kali kita doa, berkali-kali juga kita sujud lalu menangis sambil merengek meminta kepada Allah. Masa iya Allah pemilik langit dan bumi gak akan mengizinkan kita dikarunia rezeki untuk sampai ke rumahnya? Allah pasti sampaikan sahabat. Allah pasti sampaikan dengan cara terbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kelak nanti kita akan mengucap kalimat talbiyah itu di atas bis dari perjalanan Jeddah menuju ke Mekah. 1 jam 45 menit. Setibanya kita sampai Mekah, kita taruh barang-barang kita sedikit bilas, tidak mandi dengan sabun, tapi bilas sedikit, cuci muka sedikit supaya lebih fresh ketika perform umroh. Nanti kita kumpul di lobi. Ayo hadirin, udah kumpul di lobi semua. Lalu kita jalan bareng-bareng, turun lift, jalan bareng-bareng, keluar hotel.
langsung pelataran Masjidil Haram. Dan kita nanti mengucapkan kalimat itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai teman-teman, udah tau baik sangka aja sama Allah. Nyampe. Mungkin kalaulah belum di perjalanan besok 21 Februari 2023, boleh jadi ketika di akhir Ramadan, atau mungkin ketika hajian besok, atau mungkin di waktu terbaik menurut Allah, kita nggak pernah tahu, atau di akhir tahun 2024. Yang jelas ikhtiarkan yang terbaik semampu yang bisa kita lakukan. Tanggal 21 Februari insya Allah. Semoga Allah ridhoi perjalanan kita bareng-bareng safar umrah nanti. Dan ini sebagai bekal ilmu untuk kita nyiapin diri, mantesin diri untuk bertamu ke Baitullah. Yang keempat, tulis di kolom komentar teman-teman. Diulangi ya. Nomor satu, keutamaan umrah. Umrah adalah jihad. Jadi kita menjihadkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, umrah. Nomor dua, umrah menghapus dosa. Nomor tiga, umrah mengkikis kemiskinan atau kefakiran. Kalau teman-teman main ke Wonosobo, biasanya pulang bawa oleh-oleh. Nggak tahu oleh-olehnya apa, tapi biasanya ada makanan khas Wonosobo. Bisa bentuknya karika atau mie ongklok. Teman-teman main ke orang yang jualan ikan lele, biasanya teman-teman pulang dibawain lele. Teman-teman main ke juragan ayam, biasanya pulang dibawain ayam. Lalu apakah kita berpikir ketika kita berkunjung ke Baitullah, kita pulang tangan kosong? Nggak mungkin. Kita datang ke Baitullah, kita pulang nggak mungkin dengan tangan kosong, tuh nggak mungkin. Kita pulang sudah disiapkan yang terbaik sama Allah. Hatinya ditenangkan sama Allah, jiwanya ditentramkan sama Allah, rezekinya diberkahi sama Allah. Itu orang yang pulang umroh insya Allah. Adapun kalaulah mereka mendapatkan ujian selepas berpulang umrohnya, sesungguhnya ujian itu membuat dia yang makin dekat, makin takwa sama Allah. Terus yang keempat, apa hikmah umrah? Di antaranya, umrah membawa kita kepada pahala 100.000 dibanding sholat di masjid lain. Di antaranya kata Nabi SAW, sesungguhnya sholat di masjid ini adalah Masjid Nabawi, dibanding sholat di Masjidil Haram, 1.000 banding 100.000. 1.000 banding 100.000. Artinya sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali sholat di masjid lain, sholat di Masjidil Haram seperti 100.000 sholat di masjid lain. Teman-teman kebayang 100.000 sholat itu seperti apa? Kalau kita hitung-hitung, teman-teman buka kalkulator. 100.000 dibagi 365 hari. Ketemu 273 tahun. Digenapkan menjadi 274. 274 ini kalau sholat sendirian. Kalau berjamaah kata Nabi bisa ba'ina wa isyrina darajat. Allah kali lipat 27 kali lipat. Ketemunya sama dengan 7.398 tahun. Seperti satu sholat berjamaah, seolah-olah kita kayak sholat 7.398 tahun. Pertanyaannya, apakah umur kita nyampe? Belum tentu umur kita nyampe. Dan kita perhitungan ini bukan berdasarkan atau berdasarkan hawa nafsu belaka, tapi kita menghitung memang apa yang ada sumber hadis dan nas atau dalilnya. Kata Nabi, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Itu sama dengan kalau kita berjamaah 7.398 tahun. Kalau dibulatkan 7.400 tahun. Pertanyaan, umur kita apakah nyampe? Enggak. Tapi pahala kita bisa melampaui umur kita. Itu baru satu waktu sholat. Belum lagi kalau 5 kali waktu sholat. 7.398 dikali 5 kali waktu sholat dalam satu hari, ketemunya 36.990 tahun. Itu baru satu hari. Kalau kita di Mekahnya 4 hari atau 5 hari, dikali 5 hari, seperti 1.804
184.000 tahun. 184.950 tahun. Itu baru sholat di Masjidil Haram, belum terhitung sholat di Masjid Nabawi. Allahu Akbar walillahilhamd. Nggak sebanding dengan apapun yang kita korbankan dalam bentuk materi untuk sampai ke Baitullah. Karena pahalanya begitu besarnya. Ini hikmahnya umrah. Insya Allah teman-teman tanggal 21 Februari 2024 mendatang. Semoga Allah ridhoi kita bisa safar umrah bareng-bareng. Disiapkan oleh tim dari HS Tour Travel yang Allah amanahkan kepada kami. Semoga Allah mudahkan kita ngadain perjalanan dan menjamu tamu-tamu Allah dengan pelayanan sebaik mungkin, fasilitas sebaik mungkin. Insya Allah semoga Allah ridho. Doain ya teman-teman insya Allah. Nah, ketika kita tahu keutamaannya, tahu ilmunya, dari hari ini mulailah untuk mengembalikan semuanya lagi, sesuaikan dengan ilmu, sesuaikan juga dengan apa yang kita pelajari barusan. Kita tahu kemarin hari yang pertama, pasang baik sangka kepada Allah, niat yang baik. Yang kedua, ikhtiar semaksimal mungkin semampunya. Yang ketiga, pelajari ilmunya. Nah, sekarang pelajari ilmunya, kita udah dapat 4 poin lagi. Di antaranya, umrah itu adalah jihad. Sesiapa yang menjihadkan hartanya di jalan Allah, Allah kembalikan. Apalagi kita tahu ya, hotel yang kita akan inapi adalah hotel yang tertulis di sana adalah wakaf lil haramain syarifain. Wakaf untuk 2 Masjidil Haram, untuk 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Insya Allah pun nginepnya kita di sana pun itu juga terhitung sedekah ke Masjid Nabawi dan berwakaf ke Masjid Nabawi. Walaupun nanti ada banyak program-program yang biasanya kami juga ajak kita bareng-bareng untuk bisa banyak ngambil peluang amal salih kayak berbagi makanan, wakaf Quran, itu emang jadi agenda banget setiap kita safar atau badal umrah atau badal haji ketika hajian seperti musim tahun lalu itu juga salah satunya. Terus apalagi nih yang kedua setelah yang pertama kita tahu di antara keutamaannya jihad, lalu umroh yang kedua adalah menghapus dosa-dosa, bahkan pernah di-spill kawaladathu ummu, seperti bayi yang baru terlahir dari ibunya. Yang ketiga, umroh itu yanfiyanil faqra, mengkikis kemiskinan. Insya Allah orang yang pergi umroh walaupun dia masih ngontrak, Allah yang sudah mengkayakan jiwanya karena dalam hatinya penuh dengan Allah dan Rasulnya, bukan tentang gemerlapnya dunia. Lagi-lagi ya teman-teman, umrah ini bukan hanya untuk yang kaya saja. Karena berapa banyak orang yang kaya dan bahkan lebih kaya dari kita, tapi mereka nggak terpanggil dan nggak tergerak hatinya untuk berumrah. Umrah ini bukan juga milik mereka yang jabatannya tinggi. Karena berapa banyak yang jabatannya tinggi, toh pun mereka nggak berhasil untuk tergerak hatinya sampai ke Baitullah. Umrah ini bukan cuma untuk mereka-mereka yang bergelar. Karena berapa banyak yang tanpa gelar pun, atau cuma misalkan orang yang mungkin bahkan seringnya dipandang sebelah mata, itu bisa datang ke Baitullah. Karena umrah ini bukan tentang siapa yang paling kaya, siapa yang paling berkuasa. Umrah ini tentang ketika Allah memanggil seorang hamba. Dan tentunya hamba itu juga menjemput panggilan Allah. Allah sebenarnya ngundang. Semua manusia itu diundang sama Allah. Wa adzin fin nasi bil hajj. Allah berfirman dalam Al-Quran, ajak manusia untuk pergi haji. Yang kemarin Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji, sempurnakan umrahmu lillah karena Allah. Artinya Allah ngundang nggak? Allah ngundang. Jadi Allah tuh sebenarnya ngundang kita semuanya. Tapi ada yang secara sengaja deny undangan itu. Ah enggak deh, hobi dulu lah, rumah dulu lah, ini dulu lah, itu dulu lah. Padahal dia lupa. Ketika Allah ngundang adalah undangan Allah yang paling berhak untuk diprioritaskan. Teman-teman saya yakin nerima undangan dalam 1 pekan itu bisa 2 sampai 4. Atau kalau teman-teman orang yang punya banyak link, kolega, relasi, mungkin bentar-bentar lagi nih atau bulan-bulan Syawal tuh teman-teman nerima banyak undangan, sepekan mungkin bisa 6 undangan.
di tempat yang berbeda-beda, dari teman SD atau anaknya teman ini, anaknya teman itulah nikah, saudaranya inilah nikah. Undangan itu masuk terus ke kita. Kita kan kayak punya skala prioritas kan. 6 undangan masuk. Siapa nih yang paling dekat sama saya? Undangan pernikahan anaknya A, B, C, X, Y, Z. Oh ternyata yang paling dekat A. Kira-kira kita prioritasin siapa di antara 6 ini? Kalau kita tahu kita dekat banget sama si A, pasti kita akan datang memenuhi undangan si A karena kita merasa yang paling dekat adalah si A dibanding 5 undangan yang lain. Teman-teman, Allah ngundang. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wahai umat manusia, wa atimmul hajja. Sempurnakan hidupmu dengan berangkat haji. Dan ketika kamu berhaji, sempurnakan itu semua amalia-amalia hajimu dengan ilmu yang kau punya. Wal umrah. Wahai manusia, sempurnakan hidupmu juga dengan mengadakan satu perjalanan. Perjalanan itu disebut dengan perjalanan umrah. Dan ketika kamu beramal untuk umrah tadi, sempurnakan ilmu. Emang paling penting sih beramal pakai ilmu ya teman-teman. Nggak, nggak ngasal amal. Nggak main model semangat. Tapi memang baik banget kalau kita juga prepare dengan ilmu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu wal umrah dan umrahmu lillah. Semata-mata karena Allah. Bukan karena yang lain. Terus yang keempat, umrah Allah ganjar dengan pahala tiada tara. Ingat ya tadi 180 sekian ribu tahun. Itu baru sholatnya aja. Belum lagi dihitung dengan sholat jenazah. Yang kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, "Man shalla ala janazati falahu qirat." Barang siapa yang sholat jenazah, maka baginya pahala 1 gunung Uhud. Gimana kalau dilaksanakan sholat jenazahnya di Masjidil Haram? 100.000 gunung. Allahu Akbar. Semoga Allah memuliakan kita semua ya teman-teman. Barakallahu fikum. Sampai sini kita mau lebih lanjut dengan tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan. Setelah itu bisa nanti kita sambung lagi ke pertemuan di hari yang ketiga besok atau pertemuan terakhir di kelas spesial Umroh bersama UIR, kelas private hanya teruntuk sahabat UIR saja. Begitu sahabat. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk diskusi, tanya jawab dipersilakan. Silakan hadirin, barakallahu fikum. Oke, baik. Terima kasih kepada Al Ustadz yang sudah sharing ilmu untuk kita semua. Kita juga semakin diingatkan lagi bahwa ada banyak sekali hikmah-hikmah umroh dan memang segala sesuatu itu harus dimulai dari hati ya Ustadz begitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, eh, baik untuk selanjutnya, saya akan persilahkan kepada penanya. Ini ada sudah mulai banyak nih yang bertanya Ustadz. Sudah ada 1, 2, 3, 4 yang 5, 6, 7 malah yang sudah raisen. Kita mulai dari yang paling atas. Ini ada Ibu Tuti Sugiyarti. Sebentar Ibu, saya eh, bukakan mic-nya. Silakan Ibu bisa diklik logo mic-nya supaya bisa diaktifkan fitur mic-nya. Assalamualaikum Ibu, dari mana? Silakan Ibu, barakallah. Baik Ibu, sudah bisa diklik Ibu mic-nya. Halo Ibu Tuti, ada apakah logo mic-nya sudah bisa diklik Ibu? Kami sudah membukakan, sudah memberi akses untuk bisa dibuka mic-nya. Silakan Ibu, barakallah. Ya, saya mohon penjelasan yang keempat, Ustaz. Aduh, ada suaranya. Penjelasan yang keempat, ada Ibu suaranya ada. Penjelasan yang Oh keempat iya, gimana iya. Ibu Tuti? Yang 100.000 kali lipat. Hikmah umroh itu, Pak Ustaz.
Jazakumullah khairan jaza Ibu Tuti, semoga dimuliakan Allah, diberkahi Allah. Kata Rasulullah SAW, sholatmu di masjidku ini, Masjid Nabawi, setara dengan engkau sholat 1000 kali di masjid lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, karena sholat di Masjidil Haram itu pahalanya senilai dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Jadi maknanya apa maksudnya? Maksudnya adalah saking istimewanya kita nanti berumrah, selepas umrah itu kan biasanya nanti kita memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nah, itu salah satu keutamaan, keistimewaan yang kalau bisa menjadikan kita untuk makin semangat lagi untuk berangkat ke Baitullah. Karena salah satunya adalah Allah karuniai kita 100.000 pahala dalam satu kali sholatnya. Tapi bukan berarti nanti kita pulang ke Indonesia nggak sholat lagi ya jemaah. Bukan gitu maksudnya. Bu, Iya, iya. kenapa nggak sholat? Udah kemarin pas umroh, kan udah 100.000 gitu. Terus sekarang nggak sholat? Enggak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya tetap sholat, tetap kita pada umumnya ya jaga sholat, jaga taat, jauhi maksiat. Adapun itu saking istimewanya Masjidil Haram. Membuat kenapa sih kita harus nyampe ke sana ya? Karena ada keistimewaan itu. Bukankah kita juga pengen dalam tanda petik mendapatkan keberkahan dari sholat yang sebegitu istimewanya dengan pahala yang Nabi janjikan. Dan itu yang Nabi sabdakan dalam hadis tentang terkait keutamaan keistimewaan sholat di Masjidil Haram. Nah, 100.000 itu kalau dibagi 365 hari dalam satu tahun, ketemunya angka 274 tahun per satu kali sholat sendiri. Kalau berjamaah, kata Nabi, sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fardi bisaba'ina wa ishrina darajat. Sholat berjamaah itu 27 kali lipat derajatnya, berarti 27 kali 274 tahun. Ketemunya tadi, nominal yang sangat banyak tadi. Itu keistimewaan berumrah. Begitu Ibu, semoga Ibu Tuti Sugiyarti dimuliakan Allah dan semoga mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa safar bersama suatu ketika dalam perjalanan umrah. Insya Allah. Barakallahu fikum. Makasih Ustaz. Amin. Barakallahu fikum. Barakallah. Baik, terima kasih Bu Tuti yang sudah bertanya. Ya, Untuk terima selanjutnya saya, kasih. nggih, Ibu sami-sami. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nurjana, Ibu Nurjana Darul Amanah. Coba, Ibu Nurjana, sudah kami beri akses untuk mengaktifkan mikrofonnya. Nah, Sudah? sip. Monggo Ibu, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa? Di mana Ibu? Assalamualaikum. Sehat-sehat Nurjana terus Semarang, Ibu Ustaz. Nurjannah Darul Amanah. Dari Semarang. mana Ibu Nurjannah? Semarang. Semarang. Ahlan Ibu, dekat banget dari Wonosobo. Paling 4 Ye, jam semoga, kira-kira. insya Allah semoga Desember nanti bisa sowan ke Ustadz. Amin ya robbal alamin. Silakan Ibu kalau mau silaturahim ke Alhamdulillah. Masjid Muhammad Al-Fatih, ada di Google Map Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Boleh diajak Ibu, teman-temannya, majelis taklimnya, kajiannya, boleh banget. Ahlan wa sahlan, nanti kami mudah-mudahan bisa membersamai. Barakallahu fikum. Insya Allah semoga ya Ustadz. Ini saya Alhamdulillah dikenalkan ya Ustadz, kena Ustadz lewat TikTok ya, itu udah mengikuti 1 tahunan dari kajian pagi itu yang jilid 2 itu alhamdulillah 1 dari tahun Ibu, Masya Allah. Dari jilid yang kedua, ya. Masya Allah. Berkah ya Ibu. Sama-sama belajar ya Ibu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah Sama-sama bisa belajar. Masya Allah. terinspirasi juga untuk menyampaikan ke warga sini, alhamdulillah. Jadi nggak kekurangan ilmu, maksudnya ambil dari Ustadz, minta izinnya. Masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat Ibu, barakallah. Ini yang melihatkan hikmah umroh itu sangat banyak sekali. Tentunya orang-orang kami ya ingin sekali ke sana, dan alhamdulillah juga sudah dikasih kesempatan haji juga sama umroh lah. Memang rindu sekali ke sana Ustaz, semoga nanti Februari atau kapan pokoknya bisa
umroh sama Ustadz, mendalami ilmu lagi, mungkin ada amalan-amalan lagi yang bisa mempercepat kami dan semua jamaah yang untuk bisa umroh dan haji. Terima kasih Ustadz. Satu lagi boleh? Boleh Ibu, silakan. Untuk kan imannya kan diampuni dosa-dosanya. Ketika diampuni dosa-dosanya, nanti di akhirat itu ditampakkan enggak Ustadz? karena dulu mungkin minimnya ilmu ya banyak dosa juga, mungkin malu juga ya kalau nanti ditampakkan. Ya Allah, tabarakallah Ibu, semoga Ibu Hajah sekeluarga dimuliakan Allah, Ibu Hajah Nurjana sekeluarga dimuliakan Allah, dan wabil khusus doa juga yang sama untuk semua jamaah haji, jamaah umroh, calon-calon jamaah haji, jamaah umroh bersama UIN, insya Allah biinilah dimuliakan Allah dunia akhirat semuanya insya Allah tanpa terkecuali, amin ya rabbal alamin. Allah berfirman Quran surah At-Taghabun ayatnya ayat yang ke-9, itu jawabannya Ibunda terkait tentang orang yang umrah itu kan dosanya dihapus sama Allah. Pertanyaannya apakah ditampakkan pada hari kiamat? Allah berfirman At-Taghabun surah 64 ayat yang ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannat. Allahu akbar walillahil hamd. Shadaqallahul azim. Ada hari di mana Allah sebut hari itu hari Taghabun. Kata ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Tabari mengatakan hari Taghabun itu hari ditampilkan semuanya yang pernah kita lakukan. Tapi ada pengecualian. Ini menjawab pertanyaannya Ibu Hajah Nurjannah. Wa may yu'min billah. Tapi siapa yang dia beriman kepada Allah? Wa ya'mal salihan. Lalu setelah dia beriman beramal salih. Ini jawabannya nih. Yukaffir anhu sayyiatihi. Maka Allah akan yukaffir, mengcover, menutup. Sebagian juga menghapus. Surah berapa tadi Ustadz Ibu Rita? Quran surah 64 At-Taghabun ayat 9. Quran surah 64 At-Taghabun ayat 9. Yukaffir, mengcover, anhu daripadanya, sayyiatihi, dosa dan kesalahannya. Jadi pas Allah ampuni dosa-dosa kita seperti bayi, tadi kan ada kalimatnya ya, dari Nabi SAW, kawaladathu ummuh, bisa seperti bayi yang baru terlahir dari ibunya, benar-benar dosanya dihapus sama Allah. Benar-benar dihapus. Artinya kalau dihapus, itu keterangannya cuma kita yang tahu dan yang lain nggak tahu. Allah tahu, kita tahu, tapi yang lain enggak. Kenapa? Yukaffir, karena Allah tutupi. Kenapa kok kita masih tahu? Atau kenapa kok tentu saja kita masih tahu ya, karena kita pelakunya, kita pasti tahu, ya Allah itu dosa nampak nggak ya besok ya. Kita pasti tahu, tapi Allah ternyata sayang sama kita, dihapus sama Allah. Makin cintalah kita sama Allah. Jadi jawabannya, apakah dosa-dosa dihapus? Jawabannya iya, asalkan syaratnya tadi. Wa may yu'min billah, beriman kepada Allah. Wa ya'mal salihah, beramal salih banyak-banyak. Yukaffir anhu sayyiatihi, Allah hapus, Allah tutup, Allah kafir, cover, di cover sayyiatihi, kesalahan-kesalahannya. Bahkan bonusnya wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka dia nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu Haji, barakallahu fikum, semoga Allah memuliakan Ibu Haji sekeluarga besar, dan salam takzim untuk jamaah. Sama mohon izin Ibu, saya mau nanya, yang bulan Desember itu udah komunikasi sama Umi ya Ibu? Belum. Oh belum. Nanti kalau berkenan mau silaturahmi ke Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, ada baiknya nanti bisa komunikasi sama istri saya ya Ibu, sama Umi, nanti biar disiapkan disiapkan tanggalnya. Takut-takut pas saya lagi keluar kota lalu kita nggak ketemu gitu. Jadi biar nanti disiapkan pas kapan saya sekeluarga ada di sini, mudah-mudahan nanti bisa nyebut tamunya atau majelis taklim dari keluarga besar Majelis Taklim Ibu Haji Nurjana di Semarang insyaallah. Dan semua teman-teman juga sama, kalau ada yang mau silaturahmi ke Masjid Muhammad Al-Fatih juga sangat diperbolehkan.
terbuka banget, bisa silaturahmi sambil nengok amal jariahnya di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Barakallahu fikum. Terima kasih ya Ibu Haji. Barakallahu fikum. Amin. Barakallah, barakallah. Baik. Terima kasih Bu Nurjana dari Semarang. Namun sebelumnya Ustaz, sebelum ke penanya terakhir nih ada Ibu Dwi Jogja. Saya izin membanyakan ada beberapa banyak pertanyaan Ustaz dari kolom komentar. Ini ada banyak yang bertanya mengenai bagaimana kalau misalkan kita ingin berumroh, namun kita di satu sisi masih memiliki tanggungan utang seperti itu Ustaz. Ini pertanyaan keren banget, Mas Nafis. Iya, Semoga Allah memuliakan Mas. Dan yang bertanya amin. tadi, Ibu siapa, Mas? Banyak sekali Ustaz, ini masalahnya ada Oh, cukup banyak banyak. banget yang nanya. Ya, ini case-nya mungkin Saya mau ada banyak. umroh. Ya. Jazakumullah khairan, baik, siap jazakumullah khairan. Saya mau umroh, tapi saya masih punya utang. Yang mana yang didahulukan? Nah, betul Ustaz. Teman-teman, idealnya memang sambil kalau hutangnya panjang ya, dalam jangka waktu, apalagi cicilan yang jumlahnya tahunan atau yang jangkanya tahunan, sambil melunasi yang bulanannya, sambil menabung. Idealnya memang demikian. Tapi kalau teman-teman bisa dalam sekali duduk lunas semuanya, alangkah baiknya langsung lunasi dulu hutangnya dulu. Lalu kalau ada kelebihan rezeki dan insya Allah ada, Allah yang memudahkan, baik sangka aja sama Allah, berangkat umrohlah. Ingat ya teman-teman, hutang itu hukumnya wajib dilunasi. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan menyisakan hutang. Itu juga termasuk bagian daripada ranah konsentrasi yang sering dibahas di TikTok. Kadangkala kami sampaikan di TikTok, gimana umroh dengan sistem arisan. Itu kan arisan itu kalau yang umroh dapat pertama ya dia ngutang, umroh yang dapat terakhir ya dia nabung. Dan kami kan sangat tidak merekomendasikan ya untuk membuka celah-celah pintu hutang, terlebih lagi notabene riba. Jangan sekali-kali teman-teman. Termasuk yang akhir-akhir ini lagi hangat itu kayak dana talangan gitu. Termasuk dana talangan itu mayoritasnya, mohon maaf harus disampaikan, kadang ditalangin dulu, umrohnya berapa, katakanlah 40 juta misalkan, lalu dia harus mengembalikan jumlahnya 50 juta, sedangkan dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba, setiap piutang diambil manfaat padanya adalah riba. Gimana bisa dia umroh 40 juta tapi dia harus balikin mencicil, total jumlah kembalian, total jumlah dia mengembalikan itu 50 juta, itu kan riba. Jangan, ingat ya teman-teman, kita mau umroh, mau ibadah. Kita mau bersihin badan kita yang kotor. Maka pastikan hartanya juga harta yang bersih. Mohon maaf ya kalimat ini agak kurang nyaman didengar tapi saya sampaikan. Jangan sampai kita jadi orang yang mau mencuci bersih pakaian kita tapi mencucinya dengan air kencing. Mohon maaf harus disampaikan. Jangan sampai kita pengen baju kita ini kita cuci bersih tapi kita cucinya dengan air kencing. Gimana bisa? Nggak bisa. Makanya juga dalam sebuah asar itu disampaikan la labbaika wala sa'laik. Ya Allah ketika dia mengucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Allah jawab la labbaik wala sa'laik. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya ke kami tidak merekomendasikan terkait dengan cara-cara yang mendekati riba itu ya teman-teman. Terkait membuka pintu hutang juga kalau bisa jangan. Karena ingat ya teman-teman, haji dan umrah itu manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Bagi yang mampu itu maksudnya gimana? Kalau Allah berikan kemampuan, berangkat. Kalau Allah belum, nabung dulu, sabar dulu. Ingat rumus kita, mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Sangat tidak merekomendasikan kalau teman-teman berangkat dengan caranya berhutang atau ada mungkin umroh dulu bayar belakangan. Jangan. Emang teman-teman bisa jamin teman-teman bisa pulang ke Indonesia. Kalau teman-teman mati di sana gimana? Kalau sahabat meninggal dunia di tanah suci Mekah gimana? Sedangkan kita mati dalam keadaan membawa hutang, kata Nabi, roh atau nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqda'anhu. Kata Nabi SAW, Rasul bersabda, jiwa kita tertahan gak boleh masuk surga gara-gara hutang sampai hutang itu dilunasi. Pertanyaannya, nanti ahli waris kita mau melunasi apa enggak? Kalau ahli waris kita mau melunasi, kalau ahli waris kita nggak mau melunasi, itu beban di kita, mati dalam membawa hutang. Saran kami, jangan membuka pintu hutang. Mampu berangkat, belum mampu sabar dulu. Tenang, Allah paling tahu kapan.
baik sangka sama Allah, kita pasti berangkat. Entah tanggal 21 Februari 2024 besok, atau akhir Ramadan besok, atau haji furoda bareng insya Allah, atau ketika nanti di bulan Oktober atau Desember 2024 yang akan datang, insya Allah nanti kita akan diberi di waktu terbaik menurut Allah. Barakallahu fikum. Satu pertanyaan terakhir ya Mas, barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Terima kasih jazakumullah khairan kasiran atas pertanyaannya. Ini untuk yang terakhir dari Ibu Dwi Jogja sudah dari tadi Reza ini juga. Saya juga izin menyampaikan kepada ayahanda, ibunda serta sahabat sekalian bahwa mohon maaf sekali pertanyaannya akan kami batasi sampai Ibu Dwi ini dari Jogja. Dan untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan tim kami juga, entah itu terkait dengan teknis umroh atau hajinya maupun pertanyaan-pertanyaan lainnya. Begitu ayahanda, ibunda serta sahabat sekalian. Monggo Barakallahu Ibu fikum. Dwi. Dan ibunda, sebelum ibu dari Jogja, semoga Allah memberkati ibu. Insya Allah setelah ini akan penjelasan dari tim umrah bersama UIR by HAS Tour and Travel, umrah yang Allah sedang mengamanahkan mereka untuk memfasilitasi hadirin semuanya untuk sampai ke Baitullah dengan fasilitas terbaik, dibersamai dengan kami langsung yang akan membersamai dalam perjalanan 20 Februari. Ini nanti dijelaskan oleh tim sesudah dari pertanyaan yang terakhir ini. Begitu hadirin, mudah-mudahan besok tanggal 21 Februari kita bisa berangkat. Baik itu yang pertama kali atau untuk silakan Ibu Fadol, Ibu Dwi Jogja. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Saya mau menanyakan, saya kan ada niat mau ngumrohkan orang tua, tapi saya tuh cuma punya uang buat orang tua saja, cuma satu orang gitu loh Ustadz. Tapi ada yang bilang teman saya kalau mau ngumrohkan orang tua lebih baik yang umroh itu saya dulu. Itu gimana Ustadz penjelasannya? Apa benar harus saya dulu sebelum mengumrohkan orang tua gitu? Jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah memuliakan Ibu di Jogja sekeluarga. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, qaddimu li anfusikum. Untuk kebaikan, dahulukan dirimu sendiri terlebih dahulu. Lagi-lagi kita berbicara berdasarkan dalil nas yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran. Itu kita nggak juga lupa untuk terus baik sangka, nanti satu saat kita gandeng tangan orang tua kita umroh bersama orang tua kita bayari mereka, lalu kita umroh bersama mereka. Itu baik sangkanya sama Allah ini. Tapi terkait hal ini memang Allah berfirman, qaddimu li anfusikum. Kebaikan itu memang dahulukan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kebaikan itu memang dahulukan diri kita sendiri terlebih dahulu. Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, qaddimu bentar. Daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 223. Al-Baqarah ayat 223. Saya ulangi, Al-Baqarah ayat 223. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran ayat tersebut, waqaddimu li anfusikum. Ayat ini memang berbicara tentang nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anasyi'tum. Tentang dalam bab pernikahan, yakni mendahulukan kebaikan itu untuk diri kita sendiri dulu. Ini ayatnya memang bicara tentang kebaikan itu dimulai dari kita sendiri. Namun nggak apa-apa juga ya Ibu di Jogja, kalau memang kita punya azab, apalah orang tua saya kan masih muda, insya Allah nanti saya punya waktu yang agak lebih panjang. Tapi orang tua saya kan fisiknya bisa nggak terima lagi. Nggak apa-apa juga kalau mau mendahului orang tua juga nggak ada masalah. Ibu niatkan semua karena Allah, insya Allah Allah datang. Dan kalau satu, siapa dulu yang kita muliakan? Memang budgetnya baru satu misalkan. Muka cek suaranya kerasak mohon izin cek suaranya aman ya Mas suaranya Aman Ustaz. ummuka ibumu summa abu kemudian ayahmu. Kalau emang kita mau prioritaskan di antara yang satu ini, boleh ibu dulu yang diberangkatkan atau ayah dulu yang diberangkatkan, senyamannya hati ibu di Jogja aja, begitu ibunda. Tapi kalau ibunda pun juga mau berangkat duluan juga nggak ada masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan insyaallah. Barakallahu fikum. Begitu Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya dan
Sebelum Mas Nafis nanti lanjutkan lagi, kami mengucapkan jazakumullah khairan teman-teman dan meluangkan waktu. Semoga Allah membalas semuanya dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan insya Allah biidnillah tanggal 21 Februari besok kita akan umroh barengnya sahabat. Insya Allah ada program umroh bersama UIR, umroh bersama saya langsung yang akan membimbing, membersamai dari Jakarta sampai pulang lagi di Jakarta. Umroh ini diikuti dari seluruh Indonesia. Waktu 31 Januari kemarin ada ibu dari Papua Timika, ada juga dari Makassar, ada dari Padang, ada dari Aceh, ada dari Lampung. Kemarin terbaru juga ada dari Taiwan, ketika beliau dari Taiwan lalu pulangnya ke Indonesia, lalu berangkat umroh bersama. Ibu Tusianti Taiwan Lampung. Beliau dari Lampung begitu, pulang dari Taiwan langsung umroh bareng-bareng waktu itu. Terus ada juga yang dari Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo. Intinya dari seluruh Indonesia kita nanti kumpulnya di Jakarta. Begitu teman-teman. Karena memang kita nanti kumpulnya di Jakarta, kita flightnya dari Jakarta. Barakallahu fikum. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman, ayahanda, ibunda bisa mendengarkan penjelasan dari Mas Nafis. Waktu dan tempat pada Mas Nafis dipersilahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menjelaskan banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat sekali pada malam kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang pada malam ini kita dapatkan ini bisa menjadi penambah semangat kita, penambah giroh kita untuk bersiap-siap berjihad, menjihadkan harta kita untuk bisa beribadah umroh maupun haji ke tanah suci Makkah. Begitu. Nah, baik, untuk selanjutnya saya sebelumnya Ustadz mohon izin dulu, kita nanti akan ada ini saat ini saya akan ada sesi dokumentasi dulu. Ustadz boleh minta waktunya sebentar. Kita akan ada sesi dokumentasi dulu sebelum nanti saya akan menyampaikan beberapa informasi penting untuk sahabat sekalian yang sangat-sangat tidak boleh dilewatkan seperti itu. Nah, untuk sahabat sekalian yang saat ini masih ikut di Zoom kita, mohon dibuka dulu kameranya, ayahanda ibunda sekalian. Kita dokumentasi dulu nih supaya nanti kelihatan kita tuh wah lagi belajar nih gitu. Biar nanti juga teman-teman sahabat sekalian tuh bisa tertarik juga ingin ikutan juga nih gitu, kayak gitu. Nah, nanti dibantu sama Mbak Admin. Mbak Admin mohon dikondisikan supaya nanti bisa terdokumentasi semuanya. Dan saya juga sampaikan bahwa nanti dokumentasinya akan kami bagikan juga ke Bapak Ibu sekalian biar nanti Bapak Ibu bisa share nih di media sosial gitu kan. Nih saya lagi ikut kajian sama Ustadz Wir nih. Pasti bakal rame banget gitu ya. Baik, Mbak Admin sudah siap? Oke, sudah siap. Mungkin ini karena Oke. ada 12 slide, nanti mohon ditunggu ya. Oke, baik, siap, gak masalah Mbak Admin. Mau di aba-aba ya Mbak Admin? Ya, oke. Untuk Oke. slide pertama, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Lanjut. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Oke. Cukup karena slide selanjutnya udah tidak ada yang on cam. Baik, terima kasih Mbak Admin. Dan terima kasih juga Ustadz sudah ikut sesi dokumentasi kita pada kali ini. Untuk selanjutnya, saya persilakan Ustadz untuk dapat meninggalkan ruang Zoom. Dan untuk sahabat sekalian, jangan dulu kemana-mana, karena saat ini saya akan share screen, akan berbagi informasi lebih lanjut mengenai informasi yang sangat penting sekali tentang ada apa sih gitu ya di program umroh bersama UIR ini. Baik. Nah, saya izin menyampaikan sahabat sekalian bahwa nanti di tanggal 21 Februari 2024 nanti kami akan mengadakan batch umroh terbaru bersama Al Ustadz langsung, Ustadz Irfan Rizky Has, yang akan dilaksanakan selama 9 hari gitu ya, dengan banyak sekali benefit yang akan sahabat sekalian dapatkan. Seperti kami akan menggunakan maskapai terbaik Saudi Airlines, kemudian juga
tadi seperti yang Al Ustadz sampaikan bahwa kita akan nginap di Hotel Bintang 5 di depan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi langsung. Nih langsung banget nih ngehadap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tentu sangat dekat sekali gitu ya, sahabat sekalian. Yang ketiga juga ada asuransi, kemudian juga jangan lupa bahwa ada bimbingan program manasik sebanyak 7 kali. Jadi kita benar-benar nih persiapannya tuh bakal sangat-sangat luar biasa sekali. Ada city tour dan transport juga, dan jangan lupa juga ada banyak benefit terbaik lainnya. Seperti di poster tuh ada kita akan menggunakan kereta cepat Haramain High Speed Railways. Jadi ketika kita nanti Jeddah Madinah Makkah tuh udah aman banget gitu ya, udah sat udah cepat banget gitu ya. Dimulai dengan harga 39,9 juta, itu sudah sangat affordable banget untuk sahabat sekalian bisa ikut umroh bersama kami. Jangan lupa hubungi kami di @umrohbersama_UIR, di admin kami di 081263636331 atau ke website kami di umrohbersamauir.com. Selain itu juga, sahabat sekalian jangan lupa bahwa kami juga mengadakan badal umroh dan haji dengan harga yang sangat terjangkau, ada dokumentasi, ada sertifikatnya, dan banyak sekali fasilitas dan gratis souvenir juga yang beragam sekali. Dan jangan lupa juga souvenirnya gratis ongkir. Ini udah luar biasa sekali sahabat sekalian. Dengan harga yang sangat luar biasa sekali dengan murahnya, sahabat semua bisa mengakses atau bisa beribadah badal umroh dengan haji dengan nyaman dan aman. Begitu. Dan jangan lupa juga sekali lagi saya ingatkan bahwa kami ada di media sosial di Instagram @umrohbersama_UIR atau bisa langsung konsultasi secara gratis di admin kami di 081263636331 dan juga bisa kunjungi website kami di Umroh Bersama UIR. Dan terakhir, saya juga izin mengingatkan kepada sahabat sekalian bahwa besok masih ada kajian terakhir, yaitu dengan tema amalan-amalan terbaik ketika berumroh dan bagaimana umroh bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga besok juga akan ada sesi testimoni langsung dari alumni-alumni yang sudah berumroh dengan Al Ustadz secara langsung tuh. Jadi kita bisa tahu nih gimana sih testimoni secara langsungnya gitu kan ketika ikut umroh bersama Al Ustadz tuh. Jangan lupa besok banget hari Rabu 8 November jamnya tetap sama di setengah 8 malam sampai dengan selesai. Begitu sahabat sekalian. Dan sudah selesai sesi kajian kali ini. Jazakumullah khairan katsiran. Saya sampaikan kepada sahabat sekalian di seluruh Indonesia yang sudah ikut kajian kita pada malam kali ini. Saya ucapkan semoga sahabat sekalian semakin bertambah semangatnya untuk bisa menabung, untuk bisa berikhtiar lagi untuk dapat berumroh ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Dan juga saya sampaikan lagi permohonan maaf dari kami saya selaku perwakilan dari tim apabila saya ataupun tim ada kesalahan kata ataupun kesalahan tindakan selama sesi kajian ini berlangsung. Saya Nafis Nabila, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.